Oke, welcome to my channel di Terserah Cafe Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Pak Denny Tantono, ya. Yes. Pak Denny Tantono ini owner dari Maxima Impact Indonesia, lembaga pendampingan untuk perusahaan-perusahaan, training dan outbound, ya, benar ya, Pak Denny? Betul sekali. Kita juga bisnis konsultan. Bisnis konsultan, ya. Betul sekali. Nah, hari ini saya promo dulu. Saya berada di Terserah Cafe. Ini cafe yang luar biasa dari Pak Evan punya. Dan hari ini teman-teman boleh datang ke sini karena kopinya nih, wah saya seruput dulu ya. Mantap ya. Ini nggak peres ya? The original coffee. Nggak peres ya? Oke. Saya nih hari ini bersama Pak Denny Tantono. Kita kenal udah cukup lama ya. Ya. Dan Maxima sendiri berdiri di tahun 2013. 13 ya. Dan saya kenal Pak Denny udah cukup lama, jadi udah tahu sepak terjangnya. Wah, udah kayak main sepak bola aja pakai sepak terjang Nah, gitu ya. hari ini saya manggilnya besok Pak Denny. Pak Denny, kita mau bahas tentang Born to Survive. Nah, Wah, dilahirkan untuk bisa menjadi seorang survival ya. ya, Oke. karena kan dari kita sperma saja ibaratnya. Ya. Kita itu kan sudah berjuang. Betul, ya kan? betul. Sampai kita masuk ke sel telur, akhirnya jadilah kita. Betul. Ya. Betul sekali. Bener ya? Benar. Makanya dari kita masih jadi sperma aja kita tuh udah berjuang. Makanya ada lagu saya suka bahwa hidup adalah perjuangan tanpa henti. Yes, setuju. Setuju ya? Jadi selama kita hidup, kalau saya mikirnya gini kok, selama gua hidup, gua harus tetap berjuang. Betul. Ketika gua berhenti berjuang, gua berhenti untuk hidup. Betul. Nah, menurut kode ini perjuangan itu apa sih kok? Kalau bicara tentang perjuangan hari ini, kita tahu bahwa dari kita tadi sperma, lalu bertumbuh, ya menjadi seorang anak, lalu orang muda sampai orang tua. Bicara tentang perjuangan adalah sesuatu yang saya lakukan, effort yang saya lakukan. Jadi saya percaya begini, bicara tentang perjuangan itu adalah bicara tentang keberhasilan. Oke. Tidak ada keberhasilan tanpa sebuah perjuangan. Saya percaya bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi perjuangan apapun yang kita kerjakan, ya, yang namanya berjuang itu pasti rasanya nggak enak. Iya. Yang namanya berjuang itu pasti rasanya nggak nyaman. Jadi ketidaknyamanan itu sebenarnya membawa kita ke sebuah keberhasilan. Jadi jangan takut dengan sebuah perjuangan. Jadi kalau ditanya berjuang apa, buat saya perjuangan itu adalah waktu Anda merasakan ketidaknyamanan, waktu Anda menghadapi setiap tantangan yang datang, waktu Anda bisa relax, tenang, dan menganggap sebuah pressure itu menjadi pleasure. Tahu ya, pressure itu adalah tekanan, pleasure itu adalah sebuah kenyamanan. Jadi buat Anda tekanan-tekanan yang datang adalah sebuah kenyamanan, Anda sedang berjuang. Oke. Nah, tapi gua agak rancu dengan definisi keberhasilan. Ya. Keberhasilan itu sebenarnya didefinisikannya apa sih? Kalau saya sendiri percaya bahwa sukses atau keberhasilan tidak bisa diukur dengan uang. Oke. Karena kalau Anda ukur keberhasilan dengan uang, Anda tidak akan pernah menemukan keberhasilan itu di tingkat siapa dan siapa yang paling hebat gitu. Susah ya, karena hari ini ada orang bilang berhasil kalau dia punya satu mobil. Ada orang bilang dia berhasil kalau dia punya 2 mobil. Yeah. Tapi yang punya 2 mobil bilang ada yang berhasil kalau dia punya 3 mobil. Sekarang ini kalau mau diukur dengan kekayaan atau dengan nilai-nilai harta yang kita punya, keberhasilan itu sukses kriterianya itu susah untuk kita definisikan. Tetapi buat saya orang yang berhasil adalah kalau orang yang memenuhi apa yang menjadi panggilan. Jadi saya percaya setiap orang itu punya panggilan dalam hidupnya. Dia diciptakan sesuai dengan panggilannya. Oke. Dia diciptakan oleh Tuhan menuju ke sebuah panggilan ilahi. Jadi buat gua keberhasilan itu tidak bisa didefinisikan lu punya banyak harta. Gak bisa. Sukses Jadi, itu bukan diukur dari uang, nominal, dan lain-lain. tergantung mindset tuh dong. Misalnya menurut gua berhasil ini ketika menurut gua berhasil ketika gua bisa membahagiakan orang sekitar gua. Itu definisi keberhasilan. Itu bisa kalau menjadi definisi keberhasilan Anda. Tapi gini, kalau kita ngukurnya soalnya pakai menggunakan uang, sulitnya begini. Pada waktu Anda ya berhasil, bukan. Kalau lu kerja sebagai guru masuk ke dalam pedalaman, lu mengabdikan hidup ke pedalaman ya. Yeah. Kita tahu banyak banget guru-guru yang tinggal di pedalaman, dia punya mimpi untuk mensejahterakan sebuah desa dan lain-lain. Tapi nggak punya apa-apa. Tapi itu adalah ukuran keberhasilan dia pada waktu dia bisa melihat desa yang dipegang dia berkembang, orang-orang yang ada di sekitar dia berkembang. Ukuran dia berhasil, tapi dia nggak punya apa-apa. Jadi definisinya bisa nggak kalau gue bilang memaksimalkan potensi yang dia punya, membuat hidup dia berarti buat orang lain, itu udah berhasil. Yes, kalau aku bilang begini, makanya keberhasilan itu adalah memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam diri kita
supaya menjadi sebuah skill atau kompetensi yang nantinya bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi keberhasilan itu yang nikmatin harusnya bukan kita, Malah orang lain. orang lain. Iya. Kita dinyatakan berhasil kalau kita melihat orang lain Jadi bisa bukan menikmati. Bukan cuma kita yang Bukan menikmati. cuma Anda. Nah ini jadi banyak yang salah nih definisi kan. Kalau berhasil contoh gue punya rumah 2, gue Ya. punya mobil mewah ya kan. Ya. Dan orang lain di sekitar gue nggak nikmatin, cuma gue yang pakai. Berarti belum, maksudnya bukan dibilang nggak berhasil ya, tapi definisi berhasil itu berarti jadi luas sih konteksnya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kaya ya. Ya. Tapi intinya begini, saya percaya begini. Waktu kita dipercayakan sesuatu dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah bukan lagi mikirin diri kita pribadi. Oke. Harusnya kepentingan kita jauh lebih besar dari cuma diri kita pribadi. Yes. Jadi kalau Anda bilang bicara tentang survival, sebenarnya kita berjuang untuk apa? Berjuang untuk kita bisa memberkati, menjadi dampak untuk orang lain. Oke. Gitu. Nah, gue kan tahu nih, lu berjuang dari, kayak gue juga ngalamin, gue berjuang dari nol, kan pada ini tau lah, berjuang dari nol sampai di Ya. sisi top level, terus harus berjuang lagi dari nol. Gue tuh sempet kehilangan semangat kok, dalam arti, Ya. waduh, gue drop, gue ngerasa kayaknya hidup gue selesai. Karena definisi berhasil gue saat itu, ya gue bisa jalan-jalan ke luar negeri, emang gue ngalamin, tapi maksud gue, ketika itu gue nggak ngalamin lagi sekarang, kayaknya tuh gue ngerasa kayak, abis nih gue. Itu salah nggak sih? Ya enggak lah. Jadi buat saya gini, saya bisa merasakan bagaimana yang namanya gagal. Saya berkali-kali juga ngalamin namanya gagal, dan hidup saya juga nggak lebih baik dari orang-orang yang lain ya. Tetapi saya tahu begini, kegagalan itu harusnya bukan akhir dari kehidupan kita. Ya. Kegagalan itu adalah awal dari sebuah babak baru dalam hidup kita. Oke. Jadi kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda lagi dalam sebuah kegagalan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena aku percaya gini soalnya, hidup kita ini semuanya dalam kontrol yang di atas. Saya percaya semua teman-teman pasti percaya akan adanya Tuhan. Sehingga kontrol Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi kalau ditanya gagal akhir, enggak. Hari ini tinggal Anda gagal, Anda tidak berhasil, it's okay. Tapi Anda akan masuk ke sebuah babak baru di mana ada banyak hal-hal baru yang Anda bisa lakukan. Nah, yang penting adalah jangan pernah berhenti untuk melangkah. Oke. Itu yang harus, karena seringkali begitu kita ngalamin sebuah kegagalan yang terjadi dalam pola berpikirnya kita, aduh kayaknya runtuh semua. Ya, kayaknya akhir dari segalanya. Iya, gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Gue ngerasa aduh ini runtuh nih, semuanya habis ini, udah nggak ada apa-apanya lagi. Tetapi di sanalah saya belajar banyak bahwa melihat sudut pandang yang namanya gagal seperti apa. Dan memang sebelum sebelum Anda mengalami yang namanya kegagalan, Anda nggak akan pernah tahu sebenarnya rasanya gagal gimana. Ya makanya diizinkan Tuhan buat kita gagal. Gagal untuk belajar ya, supaya kita bisa nggak mengulang lah kesalahan-kesalahan dalam kegagalan, supaya kita bisa naik. Nah, gue balik lagi ke Born to Survive nih. Ya, Kita dilahirkan ya untuk bisa survive. Nah, betul. gue mau tanya gini, sebenarnya orang-orang di sekitar kita mempengaruhi nggak sih supaya kita bisa sampai di titik berhasil? Kalau ditanya apakah orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan pengaruh, jawabannya iya. Pasti akan ada pengaruhnya. Tapi keputusan kita lah yang menentukan apakah kita akan mengambil keputusan untuk berhasil atau enggak. Waktu Anda mengambil sebuah keputusan untuk melangkah saja, walaupun kedepannya prosesnya masih panjang ya. Karena begini, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ya. Untuk berhasil, Anda harus siap diproses. Ya. Kalau Anda yang namanya diproses, itu pasti nggak nyaman. Betul. Yang namanya diproses, pasti akan banyak pengorbanan. Jadi kalau Anda tidak pernah merasakan ketidaknyamanan dan tidak pernah merasakan yang namanya berkorban, sebenarnya Anda belum diproses. Jadi kalau lu masih di zona nyaman, sebenarnya lu belum menghadapi proses apa-apa ya? Loh, karena zona nyaman adalah pembunuh nomor 1. Gue mau tanya nih, Tunggu dulu, zona nyaman itu pembunuh nomor 1 pertumbuhan orang. Jadi Oke. kalau orang nyaman terus hidupnya dan nggak pernah ngerasain apa-apa, sebenarnya dia nggak bertumbuh. berarti gue pernah denger ini nih, sama seperti burung Raja Wali ya. Dia kalau ya, anak Raja Wali itu kalau dia mau terbang, belajar terbang, dia harus tinggalin zona nyamannya Sakare ya. Harus digoncang, katanya kalau dia mau bertumbuh harus digoncang, bahkan dia sampai dijatuhin sama induknya. Betul. Supaya dia bisa terus bergerak, supaya dia bisa terus bertumbuh ya. Betul. Makanya orang ya teman-teman paling gini nih, kalau gue bisa bilang bahwa ketika lu berada di zona nyaman, lu jangan pikir itu enak. Jangan lu pikir bahwa wah hidup gue udah tenang nih zona nyaman. Malah zona nyaman itu bisa membuat kita stuck untuk bertumbuh. Setuju. Ya, makanya kalau kita mau terus bertumbuh ya lu harus siap mengalami proses-proses yang ada. Betul. Betul ya? Ya. Sekalipun itu nggak enak. Kalau lagi diriin perusahaan ya,
Gue tahu klien lu, boleh nggak sih sebut apa sih klien-klien lu? Boleh, kalau sebut klien-kliennya mau boleh aja. Kenapa? Karena itu juga kita publikasikan di website Ya, kita. apa aja sih klien-klien lu? Ya kalau dari bank sendiri kita ada BCA, Perkata, BU dan lain-lain lah. Lalu kalau dari otomotif ada Hino, terus ada Astrido Toyota, Gede-gede ya? ya ada Auto 2000 dan lain-lain lah. Teman-teman bisa lihat kalau bicara soal itu sih. Ada di Maxima ada ya? Ya, di Jadi teman-teman kalau mau di website Maxima Impact Indonesia lah. Maxima Impact Indonesia ini yang Betul. promo lo gue bisa di Oke, wow. Lu sendiri pernah nggak ngalamin kegagalan ketika lu membangun perusahaan? Oh banyak. Kadang kita nggak bisa ngelihat bahwa pada waktu kita lagi gagal, seolah-olah, waduh ini mulainya dari mana? Itu sering kali banget gue pikirin, aduh ini gila, mulainya dari mana? Apa yang harus gue lakukan ke depan? Tapi yang gue pegang adalah langkahkan kaki lu aja terus sudah. Walaupun gue nggak tahu ke depannya akan jadi seperti apa, walaupun kita nggak bisa mempredik ke depan akan terjadi apa. Karena kondisi pandemi seperti ini, apakah ada orang yang bisa mempredik tiba-tiba di tahun 2020 Sulit. Januari masih oke semuanya, Maret semuanya harus menghentikan semua operasional perusahaan dalam bekerja, walaupun kita sebut dengan work from home. Secara bisnis dan ekonomi kita tahu ya, negara kita juga mengalami kendala sekali. Ya. Walaupun kita percaya Indonesia pasti akan bangkit, Ya. gak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang lo harus tahu, jangan pernah berhenti ngelangkah. Ya, jadi Kalau lo berhenti ngelangkah, lu berhenti berjuang ya, gue bilang. udah. Lu berhenti melangkah, lu diam, lu berhenti berjuang. habis udah. Nah, lu kan perusahaan banyak maintenance perusahaan-perusahaan lain sebagai konsultan ya. Ya. Kan? Lu sendiri kan hidup survive ya dari mereka. Nah, sedangkan mereka sekarang sedang mengalami masalah yang sama nih, hampir semua. Ya. Ya kan, lagi ngalamin pandemik, banyak orang juga dirumahkan, banyak orang juga nggak bisa bekerja. Ya. Itu pengaruh nggak? Kalau ditanya pengaruh ya sangat berpengaruh lah. Gimana pun dalam kondisi pandemi begini di perusahaan yang jenis kita, ya edukasi, bisnis konsultan dan lain-lain pasti akan kena pengaruhnya. Tetapi bukan berarti kita kena pengaruh lalu kita berkata bahwa oh iya kita nggak buat apa-apa lagi. Tidak. Sampai hari ini kita tetap fighting, kita tetap berjuang dan tetap berjalan. Dan tetap ada klien-klien yang memang masih kita pegang. Oke, jadi masih tetap bisa survive ya? Iya dong. Memang harus Secara survive. eksistensinya Ya, tetap ya, harus ya. ada. Jadi memang walaupun kena pengaruhnya, kena, mana ada yang tidak kena pengaruhnya. Tapi buat saya pribadi, walaupun kita nggak akan bisa predik ke depan akan jadi seperti apa sekarang ini, tapi yang satu hal saya tahu bahwa kaki saya nggak akan berhenti lama, terus jalan, step by step, Ini loh, ini yang saya salut sama Ko Denny yang saya sebut ya. step by stepnya mesti jalan. Presiden Direktur Maxima Indonesia. Ya. Kedua, Luar biasa. mau datang ke tempat saya nih, Terserah Cafe. Orang kopinya enak. Wah, hati-hati. Oh iya. Kopinya enak. Terus satu hal ya, saya tuh tahu, saya juga ikut dia dulu bantu bagaimana kerjasama dalam training. Mahal. Enggak ya? Tapi hari ini mau datang ke tempat ini, mau berbagi sama kita, itu bisa salut sebenarnya. Yang tadi ternyata definisi berhasilnya Denny bahwa ketika hidupnya bisa berdampak buat orang lain. Ya, saya salah satu orang yang merasa mendapatkan dampak itu. Wis, terima kasih Ivan. Kopinya nggak lebih mahal kan? Tapi Takutnya kopi. Lu ngomongin Enggak. kopinya 2 juta satu gelas. Wah. tapi itu benar, saya jadi banyak dibuka pikiran saya, mindset saya sering sharing bahwa ya lu akan mengalami situasi-situasi yang sulit, lu akan mengalami situasi-situasi yang keras. Tapi kalau lu nggak keras sama hidup lu sekarang, ini kata-kata Pak Denny yang saya ambil, kalau lu nggak keras sama hidup lu sekarang, dunia yang akan keras sama lu. Ya. Betul ya? Dunia akan keras sama kita. Nah kok, lu kan punya karyawan, lu punya klien, masa pandemik juga buat lu kayaknya ya berpengaruh lah. Ya. Pasti. Gimana caranya lu bisa survive sampai sekarang? Ya kita harus kalau bicara tentang strategi gimana bisa survive, yang jelas kita mesti merapatkan barisan lalu bikin beberapa strategi bisnis yang baru dan lain-lain. Ya itu tetap dilakukan Pak. Bagian partnya kita dilakukan. Tetapi sekali lagi ini nggak mudah loh. Kita bikin strategi A nggak jalan, strategi B nggak jalan, strategi C nggak jalan, strategi pokoknya segala macam strategi. Tetapi apakah dengan strategi-strategi yang sudah kita buat itu lalu nggak jalan kita berhenti? Enggak. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya bisa survive, ya
kita tahu kalau bicara training orang offline lebih gres katanya ya. Iya, daripada online. Tatap muka. Nah, tapi apakah online tidak gres juga? Ya enggak kan. Akhirnya kan beberapa perusahaan-perusahaan training juga akhirnya move Berlari ke online. betul, is okay. Lalu kita harus berkreasi lagi dengan berbagai modul dan lain-lain. Nah itu adalah tata caranya lah ya, secara strategi. Tapi nanti ini ya suatu waktu lu boleh bongkar dong strateginya. Oh ya boleh. Jadi supaya teman-teman terserah kafe ini bisa juga belajar sisi marketing ya kan, belajar sisi upgrade diri. Karena ya pada ini asesmen juga dipegang, ya tes karakter dipegang, HR juga dipegang, banyak hal lah. Makanya saya sampai hari ini bisa terus networking karena bekerja samanya ya cukup intens juga. Ya, Novan juga sering bantuin saya kok. Dia bilang saya bantuin dia, padahal yang bener dia bantuin saya selama ini. Itu yang terjadi teman-teman sebenarnya. Ya, saling bantu ya. Karena balik, lu hidup sekarang, gua udah nggak bisa mikirin diri gua lagi sendiri. Dalam keadaan sekarang, sebenarnya kalau ditanya, orang akan berjuang dengan egonya bagaimana menyelamatkan diri. Makanya sorry tuh saya, gue pasti bisa bilang begini, banyak perusahaan yang coba menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Contoh, ya, mereka lebih banyak memikirkan gini, bagaimana caranya bisa memangkas cost yang banyak agar terjadi efisien di perusahaan, tanpa memikirkan bagaimana sumber dayanya bisa survive, karena tidak dipersiapkan dengan banyak hal. Nah makanya gue bilang, hari ini kita dituntut untuk egois, untuk bisa cuma memikirkan diri kita sendiri, tapi gue salut ada beberapa orang-orang yang masih mau memikirkan orang lain, karena tadi keberhasilan itu ternyata ketika hidup lu berdampak buat orang lain. Nah gue coba lakukan itu. Yang namanya mangkas dan lain-lain itu adalah sebenarnya wajib. Karena bicara tentang hukum ekonomi, Ya. bisa kos operasional kita Jangan lebih besar sekecil-kecilnya. pengeluaran. Betul. Itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Tetapi sekali lagi, kalau ditanya ukuran keberhasilan kita, sebenarnya keberhasilan itu ukurannya adalah pada waktu kita ini dirasakan sesuatunya, skillnya dan lain-lainnya untuk orang lain. Ya. Tapi maksud gue gini Bang, kan kenapa nggak banyak perusahaan yang berani untuk manuver? Dalam arti kita udah tahu nih sekarang online ya lebih oke. Tapi gue percaya sih akan kembali ke offline setelah mungkin pandemi mungkin 2 tahun terakhir, 2 tahun ke depan atau apa. Cuma kenapa nggak banyak orang yang berani mengatur strateginya? Loh, aku juga manuver sekalian promo. Oh iya, manuver. Ya, Ada apa? Manuver apa tuh? Kita buka satu company baru juga. Jadi begitu kondisi pandemi berjalan kurang lebih 8 bulan, kita ada buka company baru namanya Maxima Supplier Indonesia. Oh, supplier ya? Ya, namanya General Supplier. Jadi kita masuk ke kantor-kantor untuk bisa memberikan supply barang kepada mereka. Jadi ada, kalau ditanya secara shifting, jadi Maxima Impact Indonesia sekarang ada shiftingnya juga. Kemana? Kita buka satu company baru lagi dengan division yang baru, namanya Maxima Supplier Indonesia. Nah di sana bisnisnya berbeda dengan Maxima Impact Indonesia. Oh jadi bukan training ya? Bukan training lagi, benar-benar ini adalah kita general supplier. Jadi kita bisa bantu company-company untuk support dia dalam hal pengadaan barang. Dan ini pertama kali jadi supplier? Oh iya, iya. Ya, artinya berani ambil Iya. keputusan yang belum pernah lo lakuin, Yes. coba lakuin. Yes. Lu kan tanya sama gue juga, Loh, lo buka kafe? Oh iya. Nah ini kan bentuk shiftingnya lu buka kafe Ya, jadinya makanya. Untuk shiftingnya gue buka kafe. Ya. Karena ya harus survive. Yes. Tadi bilang, pandemik memaksa gue untuk berhenti berjuang. Tetapi gue salut, waktu gue mau coba berhenti berjuang nih, gue lagi dalam keadaan yang di pressure, lagi banyak kehilangan, ya semua lah, lu Ya. tau lah harta gue segala macam lagi benar-benar. This is harta not priority, tapi gue kehilangan itu semua dalam keadaan pandemik. Lalu gue hampir nyerah, dalam arti gue nyerahnya, udah udah bingung deh gue harus ngelakuin apa. Tapi gue dapat statement yang begini, gue dapat statement yang akhirnya gue pernah post di status gue bahwa ingat ketika lo berhenti berjuang, masih ada orang yang mau berjuang buat hidup lo. Nah gue kasih contoh, gue buka kafe ini dalam keadaan yang sebenarnya terjepit. Ya, gue berhenti untuk bekerja, income gue juga jadi berkurang. Gue memang masih pegang beberapa konsultan perusahaan ya, tapi kan berbeda dengan gue juga bekerja secara reguler. Suatu kali waktu saya buka kafe ini, di hari pertama gue opening, gue kaget. Tadinya gue ragu, karena ada teman-teman gue undang nggak ya, karena kafe kecil lah, nggak gede banget. Oh, apa anda gede banget? Bilang gede gimana ini? Waduh. Nah, dia datang, dia support gue, kasih gue bunga dan lain-lain. Gue
kaget lah. Ternyata satu kali di opening malam gue udah mau closing, gue pernah punya staff, ini OB, office boy, dia datang kemari ke tempat gue, dia ngopi, niat gue kan gini, gue tau lah gajinya dia berapa karena gue dulu HR-nya kan, gue tahu semua. Saat gue bilang dia, udah lo gak usah bayar, lo tau ini bikin gue langsung cedet di hati gue nangis. Dia ngomong gini, Pak, kan bapak usaha, dulu bapak sering bantu kita, sekarang sering bantu bapak, ini usaha bapak harus jual. Wih, gua nangis, hati gua kayaknya tuh hancur banget sampai saat gua mau berhenti waktu itu berjuang, ternyata masih ada orang-orang yang masih mau memperjuangkan kita. Wah, itu bener-bener kena di hati gua. Kan prinsipnya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Iya. Apa yang kamu berikan kepada orang lain, walaupun mungkin tidak langsung Nggak sekarang, itu, betul, nggak langsung hari itu. tapi someday kamu akan menuainya. Bisa jadi bukan dari orang itu, tapi pasti nggak kita akan menuainya. Yes. Tapi yang buat gue shock gini, bahwa dia pun hidup kan berjuang, dia harus survive kan sebagai office boy. Gue tidak merendahkan, bukan artinya office boy, no. Tapi gue tahu kapasitas dia harus nongkrong ke kafe dan dia beli, walaupun dia pesen yang mungkin tidak terlalu mahal, tapi kata-kata dia itu yang buat gue kena, yang dia bilang bahwa ketika lu sekarang Pak, lu jualan, izinkan gue yang bantu lu karena lu pernah bantu gue. Wah, itu gue langsung tingkat survival kayak naik banget. Wah, gue masih survive nih. Ternyata masih ada orang di belakang kita yang mau berjuang buat kita. Ya. Intinya segala sesuatu yang kita kerjakan ya pasti akan kembali kepada kita. Yes. So lakukan hal yang baik, yang positif. Walaupun mungkin di tengah-tengah kondisi sayanya sendiri secara pribadi kurang baik dan lagi kondisinya mengalami banyak tekanan dan banyak hal lah ya. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa pada waktu Anda melakukan sesuatu untuk orang lain dan someday itu akan kembali. Yes, gue setuju. Makanya teman-teman, keadaan lu boleh tidak baik, tapi lu harus tetap berbuat baik dalam keadaan yang tidak baik. Yes, Ya. agree. Setuju itu. Ya. Jadi keadaan kita mungkin pekerjaan lagi nggak baik, usaha lu lagi nggak baik, semua lu lagi nggak baik. Mungkin pribadi kita juga lagi nggak baik. Mungkin pribadi kita juga lagi nggak baik, tapi kita harus tetap jadi pribadi yang baik buat orang. Yes. Itu definisi keberhasilan buat saya juga. Ya. Yang penting gini, satu hal yang kita percaya bahwa kita jangan sampai pernah kehilangan harapan. Nah, Saya cuma berharap bahwa kalau teman-teman dengar ini bahwa pengharapan itu ada dan ke depan akan jadi better, itu selalu ada. Walaupun tidak secara instan kita akan terima, tetapi semua effort yang kita lakukan pasti akan kembali lagi. Gitu. yes, gue Nah, setuju. yang penting effortnya dilakukan dulu gitu loh. Nah, banyak orang salah kaprah. Iya. Mau enak, nggak mau maunya yang enak-enak doang, tapi nggak mau hal-hal yang nggak enak gitu. Dia maunya terima yang baik-baik doang, tapi nggak siap untuk sesuatu yang nggak enak. Padahal di balik semuanya itu kayak kita lagi ini aja ya. Kalau Anda lihat di beberapa sosial media kan ada ilustrasi orang lagi gali emas, tinggal sedikit lagi kelihatan emasnya. Nah, ini Terus dia lihat orang lain ngegali kayaknya lebih cepat, dia tinggalin emasnya dia. Iya, dia tinggalin emasnya dia, lalu nggak dapat. Maksud saya, ya timingnya orang tuh beda-beda. Waktunya setiap orang tipikalnya Iya. Semuanya berbeda-beda, ini berbeda, waktu lu berbeda, waktu gua berbeda. Tetapi kalau hari ini kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan nantinya ujung-ujungnya adalah kita pasti akan dapetin kok. Nah, Sesuai dengan apa yang kita Gue lakukan. setuju. Nah sekarang balik ke Born to Survive ya. Ya. Bahwa hari ini kan kita dipaksa dengan keadaan dimana kita harus survive. Gue masih bisa bilang ini dipaksa. Nah sebenarnya buat teman-teman hari ini saya bilang, kondisi apapun yang terjadi, lu mau ngalamin pandemik, lu sedang mengalami usaha yang sulit atau apapun yang lu sedang ngalamin gak enak, jangan pernah lu berhenti dan jangan pernah lu ngerasa kehilangan harapan. Itu sih yang penting banget tuh. Yes. Karena kalau lu sebenarnya gini, harapannya hilang, lu udah hilang segalanya. Karena lu udah gak punya mimpi kalau lu gak punya harapan. Tapi bagian kita dikerjain ya Pak? Ya, pasti kita harus kerjain bagian kita. Iya, kedepannya mesti dipikirin mau ngapain, apa yang dilakukan, langkahnya seperti apa, itu tetap dilakukan. Pada waktu Anda mencoba, fail, gagal, coba lagi cara baru. Betul. Ya, saya menyebutnya dengan kata continuous improvement. Ya. Ya, jadi Anda belajar aja, improve terus. Nah, dalam bahasa Jepang ada yang disebut dengan kaizen sebenarnya. Kaizen. Ya, Oke. kaizen itu kan continuous improvement. Oke. Melakukan improvement untuk melakukan langkah-langkah perbaikan supaya kedepannya jauh lebih baik. Nah, jadi kalau ditanya, hari ini Anda coba yang ini gagal, jangan berhenti, coba lagi langkah baru. Lu pernah gagal nggak? Banyak Pak. Banyak. Wow, jangan ditanya kalau namanya gagal, saya biang gagal.
Tapi lu gagal, kalau gue tanya, ini yang buat orang kadang-kadang balik ya, Born to Survive-nya gini. Ada banyak orang gagal, tapi merasa tidak punya teman untuk berjuang. Nah, akhirnya semakin terpuruk hidupnya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Bahwa saya pernah punya satu pengalaman seperti itu, ngerasa bahwa saya ngerasa kok ditinggalkan banyak orang, lalu pernah ngerasa kok rasanya nggak nyaman ya pada saat waktu saya lagi mengalami sebuah kegagalan dalam kehidupan. Tapi satu hal begini, saya diingatkan sebuah statement yang saya sendiri buat, bahwa stimulus ditambah respon sama dengan hasil. Oke, stimulus ditambah respon sama dengan hasil. Apa sih stimulus? Stimulus itu adalah trigger pemicu ya yang terjadi di dalam situasi kita. Ya. Jadi pemicu, triggernya orang stimulus. Ya. Dicubit kan itu ya, itu triggernya, betul. Tantangan yang datang itu stimulus. Aunya respon, sakitnya respon. Ditambah respon sama dengan hasil. Ya. Kita pengen semuanya dapat hasil yang positif. Nah, stimulus itu adalah sesuatu yang datang dalam kehidupan kita yang berdampak kepada kita. Itu stimulus, betul ya? Mau nanti situasional kah? Harus ada dampak sama kita. Dijauhin orang kah? Itu adalah dampak ke kita. Ya. Tetapi ditambah respon. Respon itu adalah tindakan yang saya lakukan, yang saya ambil pada waktu stimulus itu datang. Ya. Nangkep ya? Sama dengan hasil. Ya. Jadi stimulusnya kalau seandainya positif, saya kasih contoh. Misalkan stimulusnya positif, situasinya mendukung kita, tapi respon saya negatif. Oke? Hasilnya tetap negatif. Kalau stimulusnya negatif, ya, lalu responnya saya positif, bisa jadi positif. hasilnya positif. Jadi Walaupun tidak sekarang ya. konteksnya hasilnya, respon ya. Walaupun tidak sekarang, hasilnya pasti akan positif. Jadi kalau stimulusnya negatif, respon kita negatif, pasti hidup kita berantakan. Jadi yang mempengaruhi hasil akhir adalah bukan stimulus, bukan situasionalnya, bukan orang lain. Sebenarnya bagaimana saya meresponi situasi itu, meresponi orang lain. Jadi sebenarnya kita nggak bisa blamingin situasi, nggak bisa blamingin keadaan. Hari ini tinggal lu mau ngambil apa responnya. Nih contohnya begini, ini ada orang dua, bapaknya narkoba, punya dua anak. Bapaknya narkoba, punya dua anak. Anak pertama jadi bandar narkoba, bapak gua narkoba, jadi bandarnya lebih enak. Tapi anak kedua jadi pengacara. Waktu ditanya, kok lu nggak narkoba? Kan bapak lu narkoba, ya ngapain gua narkoba? Ngapain gua narkoba? Orang gua udah lihat bapak gua narkoba. Tapi kalau yang ini ditanya, kenapa lu narkoba ya? Bapak gua narkoba jadi bandar. Jadi responnya itu ya. Bagaimana satu situasi, ini situasinya sama loh. Tinggal bareng, dihidupinnya bareng. Tapi bisa punya dua respon. Berbeda. Betul. Nah jadi sebenarnya keberhasilan kita bukan tergantung situasionalnya. Jadi kalau ditanya, lu tadi kan ngomong, gua ngerasa kok gak ada orang yang ada sama-sama kita, apakah itu akan mempengaruhi? Pasti ada pengaruhnya. Tetapi tetap keputusan yang kita buat, respon kita. Yes. Jadi gue belajar nih dua hal. Ya. Yang pertama, ketika lu ngalamin satu situasi yang sulit, dalam situasi yang sulit pertama, lu harus berani belajar mengambil satu hal yang baru. Contohnya tadi kayak Maksima, dia dari training konsultan tiba-tiba berani buka supplier, padahal itu baru pertama kali ya. Baru pertama. Selalu ada resiko. Yes. Dan sudah mulai ada klien juga. Nah, gue juga sama nih. Dari HR ngurusin orang, gitu. Buka kafe, ya. Ya training tetap jalan, motivasi tetap jalan, konsultan tetap jalan, tapi gue coba satu manuver yang supaya gue bisa survive, ya kan? Karena gue nggak mau hari ini gue lahir jadi seorang pecundang. Hari ini lu dikasih pilihan untuk lu jadi seorang pemenang atau pecundang. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah gagal ya, kan maksudnya tidak pernah tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah mereka yang tidak pernah gagal. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk tetap mencoba. Nah, jadi buat teman-teman hari ini tetap mencoba untuk survive dalam kehidupan kita apapun. Gue percaya buat teman-teman hidup pasti punya skill yang dikasih, pasti lu punya talenta yang dikasih. Jadi lu nggak bisa hari ini berpasrah dengan keadaan bahwa wah gue udah sulit, udah hidup gue gini-gini aja deh, gue nggak perlu lagi lakuin sesuatu deh, gue nggak perlu buat sesuatu deh. Nah sebenarnya lu dikasih talenta, lu dikasih skill, tinggal lu kembangin skillnya dan lu bisa maksimalkan skill yang lu punya. Gue yakin lu akan survive. Setuju ya, sama kayak Maksima. Makanya hari ini saya benar-benar appreciate buat Pak Denny Tantono. Saya yang appreciate dong. Presiden Direktur, para klien-klien besar, motivator hebat, handal, konsultan mantap, ya kan?
mau datang ke kafe gue nggak dibayar. Terlalu membesar-besarkan. Terlalu Ini nggak membesar-besarkan. dibayar bener? Hah? Nggak dibayar? Dapat kopi. Nggak, gue cuma salutin gitu, maksud gue Dapat kopi. hidupnya berimpact. Jangan-jangan kopinya juga tagihan gue. Jadwalnya banyak, tapi Kopi gue ditagih nih kayaknya nih. Enggak. Oh, enggak. tapi enak, Enak. jujur. Ya. Nggak peres nih. Teman-teman datang teman-teman ya, yang kenal Novan ataupun siapapun, saya ada tag di IG-nya kita juga, Terserah Cafe. Datengin ke Terserah Cafe. Percaya deh, ini sih kafenya Nggak kaleng-kaleng kopinya ya, nggak kaleng-kaleng ya. Gua ada minum kopi soalnya. Ah, Ya tiap pagi gua minum kopi, ya kopinya juga mantap, rasanya mantap. Good. oke. Terserah Cafe good. Kemudian thank you lu udah mau datang, kita nggak lama. Tapi gue mau ada nanti sesi berikutnya Boleh. tentang pengembangan diri nih buat teman-teman juga di Terserah Cafe ataupun yang lain yang ada di channel kita. Bagaimana hidup kita harus tetap berkembang dengan potensi yang kita miliki, ya. Ya. Thank you Konen lu. Satu hal teman-teman, saya mau ingatin bahwa apapun yang menjadi kondisi dan keadaan hidup teman-teman semua, percaya saja bahwa ingat aja ini bahwa apapun yang kamu sedang hadapi, apapun yang sedang kamu alami, jangan takut, ya percaya saja bahwa kedepannya jauh akan lebih baik. Yes. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan sekalipun situasionalnya tidak memungkinkan dan Yes, tidak mendukung. yes. Tetap lakukan aja langkah baik, langkah positif yang harus dilakukan. Walaupun mungkin ada banyak orang-orang di sekitar Anda tidak akan aku mungkin nggak percaya dan lain-lain. It's okay. Yang penting bulatkan tekad dan percaya kita pasti bisa. Yes. Kita pasti Gua yakin lalui. kita bisa lewatin ini bersama dengan maksimal. Ingat bahwa kita diciptakan untuk survive semua, ya. Jadi hari ini jangan sampai lu menyerah dengan keadaan. Jangan sampai keadaan membuat lu menyerah. Ingat ketika lu berhenti untuk berjuang, lu berhenti untuk hidup. Dan ketika lu mau berhenti untuk berjuang, ingat bahwa masih ada orang-orang di sekitar lu, keluarga lu, temen lu dan lain-lain yang masih berjuang untuk hidup lu. Ya. Setuju ya? Setuju. Sip. Ya. Thank you banget Koden. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya, gua bersyukur. Thank you. Jangan lupa teman-teman protokol kesehatan Yes. tetap